Ya kalau tujuannya untuk menambah kekuasaan menantunya Jokowi, ya sekalian aja Tangerang sama Depok jadi Sumatera Utara. Bisa aja gitu. Tangerang Depok tuh mungkin lebih maju nanti kalau dipimpin oleh Bobi Nasution gitu ya. Atau sekalian Surabaya pindah ke Sumatera Utara. Biar Khofifah pusing. Selamat malam semuanya. Hari ini nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba 4 pulau di Aceh digeser atau diambil kepemilikannya dari Aceh untuk dipindahkan secara kekuasaan ke Sumatera Utara oleh Tito Karnavian atau Kemendagri. Dan keempat pulau itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek. Ini sudah disampaikan dan ditetapkan pada April tahun 2025 kemarin. Dan landasan untuk mengubah wilayah kekuasaan ini katanya itu mengacu kepada kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut pada tahun 1992. Padahal kalau kita baca lagi dan cek lagi ternyata kesepakatan itu memang sudah diserahkan kepada Aceh secara kekuasaan gitu. Jadi ya nggak ngerti kenapa kemudian hari ini tiba-tiba dipindahkan ke Sumatera Utara. Ya entah gimana ceritanya dari kesepakatan tahun 92 yang sebenarnya sudah dimiliki oleh Aceh, terus kemudian di tahun 2025 dipindahkan ke Sumatera Utara oleh Kemendagri. Yang secara kebetulan Gubernur Sumatera Utara adalah Bobi Nasution atau menantunya Jokowi. Ya kalau seandainya bukan menantu Jokowi, mungkin sampai sekarang pulau itu masih tetap milik Aceh. Seandainya gitu ya. Ya karena sebelum-sebelumnya aman-aman aja gitu. Baru setelah menantu Jokowi jadi gubernur, 4 pulau ini pindah. Ya bahwa kemudian Bobi Nasution atau menantu Jokowi atau gubernur Sumatera Utara mengatakan ini tidak ada intervensi apapun, ini adalah keputusan dari Kemendagri yang harus kita hormati, tidak ada yang menekan dan sebagainya, ya itu adalah opini-opini yang bau kentut, mirip kentut lah gitu. Yang ya baunya terdengar jelas sekali, tapi kadang-kadang kita nggak ngerti siapa yang kentut. Ya karena ucapan-ucapan seperti ini mirip seperti opini soal MK yang mengubah undang-undang untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres gitu. Yang bilang, oh nggak ada intervensi, oh kita hormati keputusan MK yang final dan mengikat. Kentut itu. Nggak ada intervensi gimana gitu, kalau udah jelas-jelas kayak gitu ya, pamannya jadi ketua MK gitu kan. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Bobi Nasution kemarin itu sulit untuk dipercaya bahwa ini tidak ada intervensi. Dan ya hebatnya seorang Bobi gitu ya, yang memang nampaknya politisi yang sangat lebih sangat luar biasa dan lebih hebat lah kalau dibandingkan Gibran. Dia kemudian mencoba melakukan satu komunikasi-komunikasi yang mungkin bagi dirinya dianggap adalah sebuah ucapan-ucapan yang bijaksana, yang ya seperti sangat dewasa, tapi sebenarnya itu bagi orang-orang yang paham itu jelas sangat licik sekali karena Bobi kemudian bilang bahwa ya kita menawarkan untuk supaya 4 pulau yang dipindahkan itu untuk bisa dikelola bersama dengan Aceh. Kelihatan bijaksana, apalagi bilang kita menghindari sebisa mungkin konflik atau masalah-masalah kesalahpahaman yang mungkin bisa terjadi. Itu adalah pernyataan yang terlihat bijaksana, padahal wah kelicikannya itu udah level dewa. Lawang jelas-jelas ini adalah 4 pulau yang sebelumnya merupakan wilayah Aceh kok. Lah kok sekarang mau ditawarkan supaya bisa dikelola bersama dengan Aceh katanya. Ya, itu kan saya jadi teringat seperti kasus modus pencurian motor di Madura gitu. Motor di Madura kalau dicuri gitu ya, itu biasanya pencurinya akan menawarkan untuk mengembalikan motor dengan sejumlah uang yang minim sekali. Biasanya motor kan harganya sekitar 10-15 jutaan rupiah gitu ya. Kalau motor kita dicuri, ini saya pengalaman pribadi gitu ya. Motor kita dicuri, habis itu muncul orang menawarkan, bayar 3 juta deh gitu ya, nanti motornya dikembalikan. Itu yang menawarkan pencurinya. Tapi sebagai orang yang menjadi korban dari pencurian, membayar 3 juta itu nggak ada apa-apanya
dibanding bayar polisi, mending bayar gitu supaya dapat motor gitu. Kalau bayar polisi belum tentu bisa dapat motornya. Ini kan modus yang sama gitu. Si pihak korban dikelabui dengan sedemikian rupa supaya merasa bahwa bebannya itu dikurangi atau terbantukan gitu. Padahal sebenarnya ya diperas. Mirip nih. 4 pulau milik Aceh kemudian digeser ke Sumatera Utara dan kemudian setelah itu ditawarkan untuk bisa dikelola bersama. Itu kan ya mirip kayak tadi maling-maling di Madura. Modusnya tuh ya modus-modus seperti itu gitu. Karena ya yang benar seharusnya kalau kita bicara soal kepatutan dan hak ya, pulau-pulau yang memang sudah menjadi milik Aceh itu ya sudah kembalikan gitu. Jangan kemudian bilang mau dikelola bersama. Dan ini juga sudah dibantah sama pejabat-pejabat atau senator di Aceh, karena bagi mereka itu nggak ada ruang diskusi lagi gitu. Pulau-pulau yang sebelumnya dimiliki oleh Aceh, keempat pulau tadi, yaitu seharusnya sepenuhnya harus dikembalikan kepada Aceh, karena itu hak Aceh gitu. Bukan kemudian ditawarkan untuk dikelola bersama, karena dikelola bersama itu kan menunjukkan bahwa ya itu tetap milik Sumut gitu ya. Terus kemudian Aceh diajak dengan dengan kondisi seolah-olah itu masih milik Aceh, padahal udah enggak. Atau ini jadi seperti cerita mantan-mantan kalian yang kalau ditolak kita temenan aja ya, nggak bisa lah, mana bisa temenan. Ya karena kalau dikelola oleh Sumut ya maka kalau dikelola bersama Sumut dengan Aceh ya maka nggak ada perubahan gitu. Artinya 4 pulau itu diserahkan atau Aceh menerima untuk kemudian memberikan 4 pulau itu kepada Sumut dan tanpa perlawanan gitu. Sehingga ya ini nggak jelas lagi nanti alasan atau landasannya, karena kalau kita ngelihat dari 4 pulau yang kemudian dipindahkan secara kekuasaan itu, kita nggak paham ini demi apa gitu. Apa demi menantu Jokowi misalkan ya, supaya kekuasaannya lebih banyak, lebih luas, pulaunya lebih nambah ya. Ya kalau tujuannya untuk menambah kekuasaan menantunya Jokowi, ya sekalian aja Tangerang sama Depok jadi Sumatera Utara. Bisa aja gitu. Tangerang Depok tuh mungkin lebih maju nanti kalau dipimpin oleh Bobi Nasution gitu ya. Atau sekalian Surabaya pindah ke Sumatera Utara. Biar Khofifah pusing. Ya, jadi ini adalah permainan politik yang sangat gila sekali, yang menunjukkan satu manuver-manuver yang rakus dan angkuh seolah-olah bisa melakukan apa saja, sehingga 4 pulau yang sudah menjadi milik Aceh pun bisa digeser-geser dengan sedemikian rupa. Dan entah apa potensi dari 4 pulau yang digeser ini gitu ya. Saya kalau di tengah situasi seperti sekarang rasanya curiga bahwa 4 pulau ini ada kandungan nikelnya gitu. Ya karena di Raja Ampat kan lagi diganggu gitu ya, pengen nyari tempat yang lain gitu kan. Oh Sumut tuh aman, gubernurnya sudah dikondisikan gitu ya, anaknya Pak Jokowi gitu. Makanya ya digeser ke Sumut supaya nanti kalau dieksploitasi atau dilakukan penambangan itu nggak akan ada protes atau nggak ada kritik atau penolakan gitu. Dan mungkin bahkan bisa juga dilakukan ekspor yang lebih leluasa gitu ya, lebih tidak terekam kamera atau lebih tidak terawasi. Sehingga ya kalau di Sumut lebih aman. Kalau di Aceh nanti mungkin akan ada penolakan dari masyarakat karena gubernurnya belum tentu setuju dengan penambangan dan sebagainya. Ya dari sini saya akhirnya kita semua bisa jadi lebih paham bahwa kalau penguasa itu mau jahat gitu ya, mau rakus, mau semena-mena, itu ternyata bisa sangat maksimal sekali kerakusan dan kejahatannya. Karena sebelum-sebelumnya kita pikir pejabat itu hanya menggeser-geser anggaran. Wah ini geser ke sana, ini geser ke situ gitu ya. Kita pikir ya kemampuan mereka hanya sebatas itu. Tapi ini ternyata sampai bahkan pulau pun digeser. Dipindah-pindahin. Saya jadi teringat dengan cerita Ramayana gitu ya, ketika Rahwana memindah-mindahkan gunung. Saya pikir itu adalah sebuah cerita yang kesaktiannya tidak akan tertandingi di era-era sekarang, tapi Tito Karnavian melebihi itu semua hari ini, menunjukkan sebuah kekuatan yang luar biasa yang mungkin bisa menyamai Rahwana karena
Kalau Rahwana memindah-mindahkan gunung, Tito Karnavian memindahkan pulau-pulau. Lebih sulit itu, kalau gunung bisa gitu. Dan mindah-mindahin pulau ini ternyata semuanya gitu ya menjadi pertanyaan dan tidak jelas landasannya, dan satu-satu alasan yang mungkin secara politik itu harus segera dilakukan ya karena demi menantu Jokowi saja gitu. Demi supaya menantu Jokowi bisa lebih punya kekuasaan, lebih banyak pulaunya, dan kemudian ya mungkin dengan pulau-pulau tadi bisa menambah pendapatan daerah dan lebih bisa mengeksploitasi untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Jadi ya buat Rahwana yang mungkin sekarang masih ada di alam yang berbeda, mungkin dia sedang terkaget-kaget gitu. Sainganku Tito Karnavian ini. Wah, nanti kalau Tito ketemu Rahwana tuh asik kalau berantem nanti dia. Ya, semoga Rahwana tenang di alam sana, dan buat Pak Tito Karnavian ini sangat luar biasa gitu ya. Pindah-pindah seperti ini nih ajaib dan sakti sekali ya. Mungkin cocoklah Tito Karnavian hari ini dilabeli sebagai Rahwana era digital atau era tahun 2020. Yang entah gimana ceritanya bisa kemudian membuat keputusan yang begitu kontroversial tapi sangat meyakinkan untuk dia lakukan dan tanpa ragu untuk membuat keputusan itu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.